Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 19 Februari 2022, Pekan Biasa ke-6. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat Yakobus bab 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur bab 12 ayat 2 sampai dengan 8 dan Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 13. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belajar keluar dari zona nyaman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan penampakan kemuliaan Yesus. Yesus mengajak 3 orang muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes,
untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ia berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi putih berkilat-kilat, dan Elia serta Musa nampak kepada mereka sedang berbicara dengan Yesus. Para murid mengalami pengalaman rohani yang begitu mendalam. Pengalaman itu memberi rasa damai dan tentram untuk tinggal di tempat itu. Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah karena mereka sungguh bahagia. Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas gunung menunjukkan suatu sikap nyaman. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Tetapi Yesus menolak tawaran Petrus dan mengajak mereka turun dan masuk ke dalam dunia nyata, rutinitas harian mereka, berjuang untuk hadapi tantangan dan kesulitan. Abraham telah mengajarkan kita bagaimana keluar dari zona nyaman dengan hati yang tegar. Abraham berani meninggalkan semua kenyamanan yang sedang dinikmati bersama sana keluarganya. Abraham bergerak keluar bermodalkan iman atau keyakinan akan kata-kata Allah yang memanggilnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya dan Anda diajak belajar dari pengalaman Abraham. Kita pun belajar dari Petrus dan para murid yang lain yang telah berkurban untuk keluar dari zona nyaman kehidupan mereka melalui salib dan penderitaan untuk mewartakan Injil sampai pada titik perjuangan terakhir. Dan sekarang mereka semua sedang menikmati surga abadi. Kita belajar dari Yesus yang telah keluar dari zona nyaman kealahannya dan menjadi manusia, menderita sengsara, dan pada akhirnya bangkit dari antara orang mati. Yesus yang pernah keluar dari zona nyaman dan menempuh 40 hari 40 malam berpuasa dan bertempur dengan alam yang menantang sebelum masuk dalam dunia nyata pewartaan kabar sukacita. Mari kita saling mendoakan agar selalu siap sedia untuk keluar dari zona nyaman kehidupan kita demi mewartakan Injil Tuhan. Kita siap mengampuni, siap untuk terluka, siap meninggalkan kecanduan-kecanduan yang nikmat, yang enak menggiurkan. Siap jadi hamba yang mengabdi, bukan berambisi untuk jadi penguasa yang menindas. Siap membagi harta kekayaan kepada yang miskin. Siap berkorban ketika kita jadi pengurus di paroki, stasi atau gabungan, dan lain sebagainya. Kita siap menghadapi situasi-situasi tidak pasti dan bersedia mengabdi Allah lewat pelayanan kepada sesama. Kita siap untuk keluar dari zona nyaman. Saudara, berdiam diri dalam keheningan dan doa. Pandanglah Yesus yang berubah rupa. Di sana ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang mengalami kemuliaan, sukacita, dan kebahagiaan. Mereka berada dalam zona nyaman. Yesus minta mereka agar turun dalam dunia nyata, jalani hidup, dan menghadapi tantangan dan kesulitan. Bersediakah Anda keluar dari zona nyaman hidupmu? Marilah berdoa.
Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas usaha dan perjuanganku. Aku sungguh bersuka cita dan bahagia. Berilah aku keberanian untuk dengan tegar menghadapi tantangan dan pencobaan serta kesulitan hidup ini. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.